Ya, saya mengucap syukur pada malam hari ini kalau ada di tengah-tengah saudara. Saya yakin semua ada karena kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya diberi judul malam hari ini adalah belajar NDI kita, bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya, sebelumnya saya mau kita mengerti mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan. Ya, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Kita melihat di Mazmur 119 ayat 105. Di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di mana-mana kita membutuhkan pelita, membutuhkan terang, betul? Kalau kita mau berjalan, kalau mau kita naik tangga dari bawah ke atas, kalau nggak ada lampu, bisa-bisa kita kesandung, betul? Bisa-bisa kita jatuh, ya. Jadi maka dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Ingat ya, zaman dulu orang-orang sebelum ada lampu, katanya di ujung kakinya itu ada kayak lampu seperti itu, yang mungkin kayak lampu Aladin. Jadi dia jalan, ada cahaya yang bisa meneranginya, jadi dia nggak kesandung, nggak jatuh, ya. Dan terang bagi jalanku, ada terang buat jalan kita, amin. Nah, satu lagi kita lihat Mazmur 119 ayat 30 juga berkata, bila tersingkap, firman-Mu memberikan terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, ya. Jadi di sini dikatakan bila tersingkap. Kalau tersingkap berarti ada yang belum tersingkap, betul? Nah, seringkali kayak saya dulu juga, ya, kita mengerti firman tapi hanya sebatas tahu aja seperti itu, tapi kita belum tersingkap, ya, kita belum Roh Kudus itu menyingkapkan kita lebih dalam lagi apa arti sesungguhnya dari firman itu, ya. Nah, ini dikatakan. Dan dalam versi mudah dimengerti ayat 119 pasal 19 ayat 130 berkata, bila orang mulai mengerti firman-Mu, hal itu membawa terang kepada hidupnya. Ya, membawa terang kepada hidupnya. Firman-Mu membuat orang biasa bijaksana. Nah, kalau tadi dikatakan orang bodoh, ya, tapi saya percaya kita bukan orang yang bodoh, ya. Nah, tapi terjemahan lain dikatakan orang biasa, maksudnya orang yang belum mengerti. Karena firman Tuhan tersingkap, akhirnya menjadi bijaksana. Kita bisa mengerti bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya, ya boleh dikatakan mungkin kami, ya, mungkin Bapak Ibu belum kenal, ya, kita juga dari kampung, papa mama saya. Ya, saya tahu mereka ini dulu, ya, boleh dikatakan kita ini orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, hanya mengikuti apa yang leluhur kita kasih tahu. Ya, kita harus hormat orang tua, kita nggak punya dasar firman, kita hanya hidup yang mengikuti filsafat dunia ini, kita hanya mengikuti dongeng-dongeng nenek tua gitu, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tanpa dasar seperti itu, ya. Dan saya bersyukur setelah kita mengerti firman, kita boleh hidup di dalam firman. Firman itu menyingkapkan banyak hal sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita menjalani kehidupan kita, kita memiliki dasar, nggak asal kita jalan aja nyelonong sana sini. Ya, karena firman itu memberi pengertian, dikatakannya firman-Mu membuat orang biasa itu menjadi bijaksana. Amin. Saudara mau menjadi orang yang bijaksana di tempat ini? Ya, puji Tuhan. Nah, tadi mengapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Dan yang kedua adalah kita menerima warisan kita lewat firman-Nya. Coba kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di Roma 8 ayat 17 juga berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, sebenarnya di firman Tuhan itu begitu banyaknya janji-janji Allah. Itulah warisan kita. Tapi kita nggak mengerti. Kita hanya melihat apa yang tampak, ya, yang kelihatan seperti itu. Padahal yang kelihatan itu sebenarnya yang tidak nyata itu lebih ada. Yang tidak kelihatan itu lebih nyata daripada yang
kelihatan, benar nggak? Bapak Ibu merasakan di sekeliling kita ada sinyal radio, satelit, dan lain sebagainya. Handphone kok bisa ngomong tapi nggak kelihatan. Tapi itu nyata, betul. Ya, jadi yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada, ya. Justru dia lebih nyata. Alam roh itu sebenarnya lebih nyata. Kita sudah menerima warisan kita, tapi kadang-kadang belum termanifestasi di alam fisik, belum melihat secara nyata. Tapi ingat firman Tuhan ini dikatakan, ya, bahwa jika kita anak, kita ini adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Bapak Ibu sadari bahwa kita ini orang-orang yang berhak menerima janji Allah, ya, karena Tuhan dikatakan tadi bahwa kita ini sudah diberi kuasa menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Di tempat ini semua sudah percaya kepada nama Yesus, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, saya dan saudara kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah melalui Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa Yesus Kristus, ya, janjinya adalah iya dan amin buat kita semua. Ya, Tuhan nggak main-main. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Tuhan Yesus, dia nggak pernah bohong sama kita. Ya, Allah itu nggak pernah berdusta. Janji apa? Ya, janji keselamatan, kesembuhan, hidup yang berkelimpahan, dan lain sebagainya. Itu semua sudah tersedia melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, masalahnya, apakah kita sadar kita memiliki janji-janji Allah dalam kehidupan kita? Ya, kita sadar nggak bahwa janji-janji Allah melalui Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Ya, Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Ya, semuanya itu sudah udah ditombak, ya. Dia sudah mengeluarkan semua isi perutnya, semua itu untuk kita semua. Ya, tidak ada yang terbaik, ya. Di Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia anaknya itu. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya adalah arti merenungkan firman Tuhan. Ya, tadi kita bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Ya, saya mau tahu dulu kita apa arti merenungkan firman. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan haga, ya, haga, dan bahasa Inggrisnya pada pasti ngerti, ya, meditate, ya, meditation gitu, ya, bersemedi istilahnya. Nah, dan itu artinya adalah kita memikirkan firman-Nya itu berulang-ulang, terus-menerus, fokus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, siapa yang sudah pernah mengalami jatuh cinta? Ya kan? Nah, kalau lagi ngalamin jatuh cinta itu seperti apa? Ya kan? Nah, ya, mikirkannya terus-menerus, berulang-ulang, ya kan, nggak ada mikirin yang lain, betul? Nah, cuma mikirin si dia gitu loh, cuma mikirin pasangannya gitu. Nah, seperti itulah yang dikatakan bahwa merenungkan firman itu kita terus-menerus, kita fokus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, ya. Jadi jangan mikir, oh kalau hanya saya mau doa aja, fokus sama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita 24 jam itu kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita sambil jalan pagi, kita bisa mengingat firman Tuhan. Saya lagi nyetir juga, saya mengingat firman Tuhan. Janji Tuhan buat saya hari ini. Ya, saya mengingat-ingat seperti itu. Saya mengulang-ulang, saya terus-menerus memikirkan, fokus sama Tuhan. Ya, bukan berarti hanya kita di kamar, kita merem, kita berlutut gitu, ya. Padahal kita masih ada aktivitas yang lain, dan itu kita bisa tetap kita mengarahkan fokus sama Tuhan, ya. Terusnya adalah mempertimbangkan, merencanakan dalam pikiran kita, ya, bagaimana firman itu kita membayangkannya, ya. Kita dikatakan memutar-mutar sesuatu dalam pikiran kita, ya. Kita membayangkan seperti apa kalau dikatakan firman Tuhan adalah gembalaku yang baik, dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke air yang tenang. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana, ya, kita bersama Tuhan menikmati rumput yang hijau, ya, kita menikmati air yang tenang, ya, jiwa kita disegarkan. Kita memikirkan itu, bagaimana kasih Tuhan itu buat kita. Amin. Nah, terus dikatakan mengucapkan kata-kata dengan suara pelan, bergumam, atau bersuara keras, berbicara kepada diri sendiri. Kita omongin, ya. Kalau di situ ada misalnya kamu, sebutlah nama kita, ya, di dalam firman-Nya itu.
Jadi benar-benar kita mengucapkan. Kalau kita mengucapkan, ini ada otak kecil kita itu pasti ingat gitu ya. Nah, waktu kita pertama-tama ya, saya juga waktu pertama kali saya percaya Tuhan Yesus itu di Bandung. Jadi saya selalu berusaha mengingat, menghafal seperti itu ayat firman Tuhan ya. Nah, saya menghafal, dan saya ini sebenarnya sedikit cerita produk saya mempercayai firman, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi saya pertama kali bertobat, menjadi buah sulung di keluarga saya kirim surat ke orang tua saya, ke adik saya Kesia yang tukang baca gitu ya. Dan itu benar terjadi. Satu orang percaya kepada Tuhan Yesus, seisi keluarga diselamatkan. Ya, dan akhirnya benar sekeluarga kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah yang menjadi kesukaan kita. Jadi firman Tuhan itu benar-benar kita mengingatnya, dan kita di situ dikatakan apa? Kita mengucapkannya, ya nggak apa-apa, katakan kepada diri sendiri, saya percaya Tuhan, satu orang percaya kepada Tuhan, satu orang bertobat, seisi keluarga aku diselamatkan. Saya ucapkan itu, bahkan saya bikin itu ya, kayak tempelan figura itu, sampai sekarang tuh masih ada di rumah mama saya gitu ya. Aku dan seisi keluargaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, dan terus adalah kenapa kita mau merenungkan firman, kita mau mencerna, kita mau mencari intisarinya. Kita seperti sapi yang mengunyah. Tahu kan ya, sapi mengunyah, Mama Bia, dia makan rumput, dia taruh lagi di lambungnya, terus dia lepein lagi, dia kunyah lagi, dia lepek, dia kunyah, supaya apa? Dia dapat nutrisinya. Nah, seperti itulah firman Tuhan ya. Kita mungkin hari ini kita belum dapat, kita baca lagi. Besok kita dapat pewahyuan yang baru lagi. Kita dapat lagi hal yang baru. Jadi seperti itulah kita merenungkan firman itu. Ya, terus menerus kita mencari apa intinya, apa intisarinya, apa maknanya firman Tuhan itu buat kehidupan saya. Amin. Nah, selanjutnya alasan kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama, kita mempertimbangkan apa yang benar untuk memperbaiki akal budi kita. 2 Timotius 3 ayat 16, ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita ini perlu belajar ya. Karena firman dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kita tahu langkah-langkah kita ini udah benar atau kita ada satu kesalahannya seperti itu. Terus memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu firman Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasanya. Ya, dia mau mengajar kita, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Ya, halo Feni, inilah firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. Supaya apa? Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu tahu di Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa memperbaiki akal budi kita. Supaya firman Tuhan itu kita bisa pilah-pilah. Tadi dikatakan apa? Firman itu seperti pedang yang tajam, yang menusuk, ya bermata dua. Jadi saya ngomong saya juga kena, saudara, karena saya kena gitu ya. Nah, pedang bermata dua menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Nah, siapa yang pernah lihat sendi-sendi dan sumsum? Yang suka ini kali ya, sumsum sapi kali ya. Ada minyak-minyak itu. Saya ngebayangin gimana bisa firman sampai bisa menusuk gitu ya, memisahkan roh dan jiwa gitu ya. Nah, sudah bayangkan coba seperti apa. Firman itu begitu dahsyatnya, begitu kuatnya. Firman Allah itu begitu hidup. Firman Allah itu begitu nyata. Ya, saya ini produk dari benar-benar saya percaya bahwa firman Tuhan itu nyata buat kehidupan saya. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
Ya, dari mulai saya percaya Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan, sampai Tuhan pilih jodoh buat saya, ya itu semua karena Tuhan ya. Sampai kami berkeluarga, sampai saya menjalankan, suami menjalankan usaha, semua itu kita mendasarkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kemenangan demi kemenangan. Tuhan bilang engkau akan bersenang-senang, aku akan membuat engkau naik ke atas puncak gunung-gunung yang tinggi dengan kendaraan kemenangan. Aku yang memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kami alami Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Ya, sedikit cerita, di tengah krisis orang mengalami COVID, pandemi, semua ribut kan, usaha sepi segala macam. Anak saya juga tadinya sudah membuat, mungkin ada yang kenal ya, Michael sama Karen ya. Nah, dia udah siap-siap mau berangkat ke Cina gitu ya, mau belajar bahasa, akhirnya enggak jadi karena COVID seperti itu. Nah, sebagian orang sudah rusuh ya, karena kita juga importir ya, importir aksesoris kendaraan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang usaha sepi, kita malah panen. Ceritanya kenapa? Karena kondisi pandemi, orang lagi nggak ngapa-ngapain kan, memperbaiki mobil, bikin aksesoris mobil, karena nggak bisa naik angkot, kendaraan umum, mereka bikin cakep lah gitu kan, mobilnya jadi nyaman, ya seperti itu. Nah, tadinya kita yang harus ikut pameran ke Cina, sekarang orang Cina datang ke sini. Ya, kalian mau barang apa? Kami siapin, katanya seperti itu. Nah, itulah Tuhan itu buat kita. Ya, begitu dahsyatnya. Kalau kita mau mempercayai firman Tuhan itu sungguh nyata buat kehidupan kita. Amin. Ya, selanjutnya, jadi Tuhan nggak mau kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kita mau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Karena Bapak Ibu tahu kan, di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan semua yang ada di dunia ini apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Semua itu bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia ini. Dunia ini sedang membawa kita masuk ke dalam cetakannya Dia. Ya, orang berbondong-bondong, wah gitu ya, mau apa, naikkan statusnya lah di medsos segala macam gitu kan, flexing sana sini, ujung-ujungnya apa? Itu hanya tujuannya apa? Supaya kelihatan, wah saya hebat. Padahal kan sudah belajar identitas kita di dalam Tuhan bukan ditentukan oleh hal-hal lahiriah seperti itu. Ya, tetapi bagaimana Tuhan itu, kasih Tuhan itu yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jadi benar-benar Tuhan mau kita jangan mau masuk dalam cetakan dunia ini. Karena keinginan mata, ya keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, itu dari dunia. Dunia tuh sengaja mengipas-ngipas kita, kamu ayo dong, si ini udah begini kok kamu masih begini, ayo dong ikutan, ya. Mungkin kita, kondisi kita pas-pasan, tapi ayo dong, si ini udah ini itu ya. Selalu ada alasan kalau kita mau mengikuti. Tapi keinginan dunia ini dikatakan seperti orang mati, nggak pernah habis-habisnya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Amin. Ya, jadi kita mau belajar mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna itu melalui kita membedah firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Amin. Ya. Dan di ayat yang ke-17 tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, ya, tetapi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, dunia ini tidak semakin baik ya, tapi kita yang melakukan firman Tuhan, saya percaya janji firman Tuhan itu tidak ditentukan oleh kondisi dunia ini. Ya, janji firman Tuhan itu pribadi buat saya dan saudara, iya dan amin. Ya, kalau Tuhan berjanji dia pasti menggenapi itu terjadi buat kehidupan kita. Ya, yang kedua adalah kita berhubungan dengan Allah lewat firman-Nya. 1 Yohanes 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, ini yang harus kita mengerti. Ya, bahwa kita hanya bisa berhubungan dengan Tuhan itu lewat firman-Nya, ya, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Firman itulah yang akan mengajar kita, memberikan pengertian kepada kita, ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan kita merenungkan firman Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 dikatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, ya, supaya engkau bertindak hati-hati, ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi tujuan kita merenungkan firman itu supaya kita ini bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, enggak bertindak sembrono, enggak bertindak sesuai dengan mau-maunya saya seperti itu. Tapi apakah tindakan saya, kehidupan saya ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Dan berikutnya dikatakan apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan maunya kita ini berhasil dan beruntung. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Ya, Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Yesus datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Tuhan maunya kita happy, Tuhan maunya kita senang, Tuhan maunya kita berhasil, Tuhan maunya kita beruntung. Ada nggak di tempat ini yang mau jadi buntung? Ya, saya percaya di tempat ini semua mau menjadi orang yang beruntung. Ya, syaratnya adalah kita mau memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, merenungkan siang dan malam, bertindak hati-hati. Jangan bertindak ya semau-mau gue lah, ya. Diriku aku sendiri yang ngatur, aku sendiri yang mau ngurus gitu ya. Aku nggak mau ikutin rambu-rambunya firman Tuhan, ya. Terserah saudara. Karena Tuhan bilang hanya orang yang bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, dengan demikian perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Ya, coba kita melihat lagi di dalam Mazmur. Ya, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Ya, diumpamakan seperti apa, saudara? Diperumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pernah nggak saudara melihat kalau pohon di tepi aliran air itu daunnya kering, daunnya layu, ya? Pasti buahnya gede-gede ya, subur-subur itu, karena ada aliran air, ada disiramin terus seperti itu. Ya, tapi kalau pohon yang nggak pernah disiramin, coba kalau musim panas, apalagi Jakarta tanah uruk ya, sebelah saya itu ada pohon, ada tanaman sedikit lah ya, ada kebun seperti itu. Kalau kita tanam, terus tiba-tiba udah musim panas lupa siram, 1 hari 2 hari aja udah kuning dia, ya karena nggak ada aliran airnya seperti itu. Tapi kalau ada aliran air, saudara nggak usah capek-capek dah, nggak usah siram-siram deh, ya dia pasti subur, daunnya hijau terus. Ya, kalau ada pohon mangga pasti pada musim pohon mangga dia pasti berbuah. Papa saya tuh tukang kebun. Ya tahu nih, Imam belum pernah ke Bangka. Ya dia ada pohon durian ya. Kalau pada musimnya pohon duriannya selalu berbuah. Ya, sekarang ada alpukat juga seperti itu ya. Jadi ya itulah dikatakan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dia seperti pohon di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kita mau menjadi orang-orang yang berhasil ya di dalam Tuhan. Ya. Orang di luar sana nggak percaya Tuhan aja berhasil loh Bapak Ibu. Ya, apalagi kita yang memiliki janji firman Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, kita udah bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kita pasti mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Nah, puji Tuhan. Selanjutnya, oh masih ada ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga udah mengerti ya bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan. Nah, seperti malam hari ini kita berkumpul ya, kita ada di dalam persekutuan satu dengan yang lain, kita juga mendengarkan firman Tuhan, kita juga
merenungkan firman Tuhan. Ya, selanjutnya kita mempelajari, kita mendalami firman Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama seperti yang kita lakukan malam hari ini ya. Kita saat teduh, kita bangun, kita dengar firman Tuhan. Kalau saya kebiasaannya bangun tidur, saya kadang-kadang masih agak setengah ngantuk. Udah saya setel aja di handphone itu kan ada download Bible seperti itu ya, dengerin aja seperti itu. Ya pasti ada nyangkutnya seperti itu ya. Nah, tapi untuk lebih lagi ya mungkin kita lebih mendalami firman Tuhan, kita boleh mempersiapkan waktu, kita membaca firman Tuhan, ada yang kita mau studinya secara topik ya, atau kita mau secara apa ini? Ada dua macam itu. Ada yang ingat bagaimana merenungkan? Nanti kita diskusikan ya, bagaimana cara kita merenungkan. Nah, selanjutnya kita mengingat firman Tuhan. Ya, kita mengingatnya membawa dalam doa, dalam pujian syukur kepada Tuhan. Ya, seperti tadi kita ada pujian kan, Tuhan adalah gembalaku gitu ya. Kita nyanyi, kita ingat ya bagaimana Dia menjadi gembala kita. Ya. Dia membawa kita ke padang yang berumput hijau, Dia menyegarkan jiwa kita. Setiap puji-pujian itu pasti ya kalau yang benar-benar kita mengerti itu maknanya sangat dalam ya. Kalau dulu suami saya belum bisa main gitar, dia cuma bilang satu lagu aja Tuhan. Dia cuma nyanyi lagu apa? Seperti rusak rindu sungai. Ya, sampai akhirnya benar-benar itu berkali-kali dia cuma nyanyi lagu itu dan benar-benar seperti rusak yang merindukan firman Tuhan ya. Nah, seterusnya adalah kita mentaati dengan iman dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita mentaati, kita sudah menerima firman, kita sudah membaca firman, kita sudah merenungkannya, kita mau mentaatinya dengan iman. Kita percaya dengan iman bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ya, nggak main-main ya. Karena firman itu Allah sendiri dikatakannya, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, dikatakan dan kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah merenungkan, ya bertindaklah kalau firman Tuhan ngajarin kita apa misalnya ya, bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan. Tapi kok tiap hari saya pusing, saya masih mikir-mikir nih Tuhan, saya cukup nggak uang belanjanya? Ya, seperti itu. Berarti kita belum mempercayai hidup kita seutuhnya sama Tuhan. Ya, bukan berarti saudara mempercayai misalnya bahwa Allahku mencukupi segala keperluanku, ya udah saudara santai-santai aja. Padahal firman Tuhan bilang yang tidak bekerja jangan makan gitu. Jadi harus jangan melakukan satu firman mengabaikan yang lain. Ya, firman Tuhan itu berkesinambungan. Satu yang dengan yang lain itu saling terhubung. Ya, kalau engkau menabur, engkau akan menuai. Ini maunya menuai aja, nggak pernah mau nabur. Kapan saudara bisa menuai kalau saudara tidak menabur? Amin. Ya, dan yang terakhir adalah kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu Roh Kudus yang mengajar kita segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ya, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan firman Tuhan. Benar loh Bapak Ibu. Ya, disuruh mengampuni enak nggak? Nah, berat kan? Tapi kalau kita percaya bahwa kasih Allah itu ada di dalam kita. Ya, kita mengasihi, kita mengampuni bukan dengan kekuatan kita lagi, tetapi dengan kasih Allah. Makanya kita perlu menerima kasih Allah. Kenapa orang sulit mengampuni suami istri, ya sulit berdamai? Karena dia tidak bisa memberi apa yang dia tidak punya. Oleh karena itu kita perlu menerima dulu kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memberikan kasih pun bukan asal-asalan dengan kekuatan kita nggak mampu, tapi kasih Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita bisa memberikan kasih kita buat sesama kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, puji Tuhan, saya udah diangkat tangan 3 kali. Ya, demikianlah perenungan saya tentang bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Sekiranya menjadi berkat buat saudara-saudara di tempat ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Yuri.